Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Salam dan bahagia. Semoga sehat selalu. Semoga dilindungi dari Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Di video ini saya ingin menjelaskan tentang integrasi konsep pendidikan taman siswa atau Ki Hajar Dewantara dan pendidikan Islam. Yang mana saya ingin menjelaskan sedikit tentang pendidikan pada umumnya dan pendidikan Islam khususnya di Indonesia. Ketika kita berbicara tentang pendidikan di Indonesia, maka kita tidak asing lagi dengan nama pahlawan atau sekaligus bapak pendidikan Indonesia yang bernama Ki Hajar Dewantara. Beliau sangat berjasa pada Indonesia, khususnya pada pendidikan di Indonesia. Dan di video ini saya ingin menjelaskan 3 poin penting, yaitu yang pertama, Ki Hajar Dewantara dan pandangannya tentang Islam atau pemikirannya tentang Islam. Yang kedua, konsep pendidikan taman siswa dalam Islam. Yang ketiga itu nilai-nilai Islam dalam pendidikan taman siswa. Mulai dari yang pertama, lahir dengan nama Raden Mas Wardi Suryaningrat. Beliau merupakan seorang bangsawan di keluarga keraton Yogyakarta. Raden Mas Wardi Suryaningrat ketika berumur 40 tahun, beliau memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara karena dia ingin merasa setara atau merasa sama dengan rakyat yang lain secara fisik maupun hatinya. Yang perjalanan hidup beliau benar-benar diwarnai dengan kerja keras dan keuletan serta kepentingan bagi bangsanya. Kemudian beliau bersekolah di sekolah Belanda atau sekolah dasar Belanda atau ESL, dan kemudian dia melanjutkan beliau melanjutkan di Stovia atau sekolah Dokter Bumi Putra. Dia tidak sampai menyelesaikan sekolahnya dikarenakan sakit pada masa itu. Kemudian perjuangannya berawal dari beliau bekerja sebagai wartawan di salah satu surat kabar, yaitu Midal Java, The Express, dan lain-lain. Tulisan-tulisan beliau sangat komunikatif, tajam, dan patriotik, sehingga mampu membangkitkan semangat masyarakat di masa itu dalam bidang pendidikan atau dalam meminta haknya. Selain menjadi wartawan, beliau juga aktif dalam organisasi sosial dan politik, dan beliau mendirikan organisasi Budi Utomo dengan 2 rekannya yang bernama Klaus Dekker atau Dr. dan Dirga Setiabudi dan Dr. Cipto Mangunkusumo, dan mereka mendirikan Industri Party atau partai politik pertama yang beraliran nasionalisme. Setelah zaman kemerdekaan, Ki Hajar Dewantara menjabat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajar, dan Kebudayaan pertama di Indonesia. Kemudian namanya diabadikan sebagai pada tanggal kelahirannya beliau dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Kemudian Ki Hajar Dewantara
selalu memandang manusia itu dengan sisi psikologisnya. Menurutnya manusia harus memiliki jiwa, yaitu cipta, karsa, dan karya. Pengembangan manusia seutuhnya menuntut pengembangan semua daya yang seimbang. Serta beliau mengatakan bahwa pendidikan yang menekankan pada aspek intelektual belaka hanya menjauhkan pada masyarakat. Ki Hajar Dewantara sendiri dengan mengubah namanya, ia menunjukkan perubahan sikapnya pada masyarakat dan melaksanakan pendidikan, yaitu dari Satria Pinandita, yaitu dari pahlawan yang berwatak guru spiritual ke spiritual yang berjiwa ksatria. Oleh karena itu, nama Ki Hajar Dewantara sendiri memiliki makna sebagai guru yang mengajarkan kebaikan, keluhuran, keutamaan. Pendidik atau sang hajar adalah seorang yang memiliki kelebihan di bidang keagamaan dan keimanan sekaligus masalah-masalah sosial masyarakatan. Yang kedua adalah konsep pendidikan taman siswa dalam Islam. Ada korelasi antara konsep pendidikan taman siswa dalam Islam yang dipopulerkan oleh Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Dalam pendidikan Islam berpangkal dari pandangan Islam secara filosofis terhadap jagat raya, manusia, masyarakat, ilmu pengetahuan, dan akhlak. Kemudian lahir kemerdekaan, lahir batin, yaitu kemampuan untuk mengatur kehidupan dunia dan lingkungan sedemikian rupa dengan secara sukarela, ikhlas, melawan sunatullah secara jujur dan penuh keluhuran abadi. Konsep pendidikan yang dikembangkan tak hanya menyapa pada akar pikiran saja atau kecerdasan intelektual, namun juga rasa pikiran atau jiwa, atau yang kita sebut spirit, dan kesadaran untuk berbuat dan berekspresi. Trilogi kepemimpinan Ki Hajar Dewantara yang terangkum dalam Ingarso Sungtulodo, Ingarso Sungtulodo, Ingmadyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani sejatinya adalah konsep pendidikan membangun karakter manusia Indonesia indigenous, independen dan membebaskan, tanpa keteladanan pemimpinan di depan. Ingarso proaktif atau mengikuti dinamika dalam masyarakat. Ingmadyo kemudian menerapkan pembinaan pengawasan yang melekat. Tuturi maka pemahaman dan pelaksanaan pendidikan yang memerdekakan jiwa masyarakat mustahil dapat tercapai. Terus karena hal itu dianggap tidak. Kalau pemimpin hanya memerintah dan tidak bisa memberi tauladan yang baik, maka hanya mementingkan kepentingan golongannya saja, maka tidak bisa disebut dengan yang namanya pemimpin atau pengawas. Ini tidak sesuai dengan pendidikan, dengan cita-cita dan keinginan pembangunan manusia versi
Ki Hajar Dewantara, karena hal itu dianggap menyimpang dari sistem Among atau trilogi kepemimpinan Ki Hajar Dewantara tersebut. Pendidikan dalam gagasan Ki Hajar Dewantara rupanya bukan sekedar informasi dari guru kepada murid, tetapi adalah sebuah proses Among yang berangkat dari keluhuran budi pekerti seorang pamong untuk menyempurnakan budi pekerti manusia lainnya. Yang terakhir, nilai-nilai Islam dalam pendidikan teman siswa. Nilai-nilai pendidikan agama Islam atau di dalam perspektif Ki Hajar Dewantara sebagaimana disebutkan di dalam penegasan istilah bahwa penelitian dibatasi pada nilai-nilai agama Islam. Dalam perspektif tersebut, Ki Hajar Dewantara dari aspek sistem Among dan trilogi kepemimpinan pendidikan, yakni Ing Narso Sungkulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutmurni Handayani. Ketiga konsep tersebut merupakan kesatuan yang utuh, artinya kita tidak dapat memandang satu sisi saja. Ketiga konsep tersebut merupakan kesatuan yang utuh. Konsep sistem Among atau trilogi kepemimpinan merupakan salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian, itulah sebabnya pemerintahan rakyat Indonesia dalam Mendikbud atau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sampai sekarang tetap melaksanakan sistem Among, yang berarti Ki Hajar Dewantara juga memiliki gagasan mengenai kodrat alam dan berkaitan dengan pendidikan secara umum. Dan sistem Among adalah salah satu pendidikan yang berjiwa kekeluargaan yang bersendikan kodrat alam dan kemerdekaan. Sistem Among ini berdasarkan cara berlakunya disebut sistem Tutmuri Handayani. Dalam sistem ini, orientasi pendidikan adalah pada anak didik yang dalam terminologi baru disebut student culture. Sedangkan kodrat alam adalah perwujudan dari kekuasaan Tuhan yang mengandung arti bahwa pada hakikatnya manusia sebagai makhluk Tuhan adalah satu dengan yang lain. Kesimpulan dari 3 poin di atas adalah Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan pendidikan yang telah berjuang untuk bagi pendidikan di Indonesia. Beliau juga memperkenalkan ajaran dan konsep sistem Among atau trilogi kepemimpinan pendidikan, merupakan salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut sangat populer dan sehingga sekarang terus diterapkan di dunia pendidikan tanah air. Beliau juga memasukkan pembelajaran agama di dalam konsep pembelajarannya.